orang boleh dikuatkan, semakin banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan semakin banyak orang melihat kasih setia Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sekalipun sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami menghadapi setiap badai kehidupan. Tuhan masih mengizinkan kami ada di tengah orang-orang yang terkadang nyebelin, terkadang nyusahin, terkadang membuat kami rugi. Tapi kami percaya Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buka hati kami agar kami ketika merenungkan firman Tuhan, kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 119 kita ada di ayat yang ke-98 sampai dengan 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100, firman Tuhan bilang begini, saudara. Perintahmu, kata pemazmur, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Itu yang pertama ya. Jadi perintah Tuhan, firman Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana. Yang kedua ya, 99 bilang begini, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Yang kedua, orang yang merenungkan firman Tuhan, kata pemazmur, itu jadi lebih berakal budi. Lihat di ayat yang ke-100 yang terakhir, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, lihat apa yang dialami oleh pemazmur ketika pemazmur tinggal dalam ketetapan, perintah-perintah, titah-titah firman Allah. Apa yang dia alami? Justru dia mengalami perintahnya membuat dia lebih bijaksana. Dia mengalami bahwa peringatan-peringatan firman Tuhan menjadikan dia lebih berakal budi. Dia mengalami bahwa perintah-perintahnya Tuhan, titah-titah Tuhan itu membuat dia lebih memahami, mengerti lebih daripada orang-orang tua. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, betapa dahsyatnya firman Allah. Amin. Makanya saya selalu bilang begini, sangat teramat merugikan diri kita ketika kita tidak memulai hari kita dengan firman. Saya ulangi sekali lagi. Sangat amat merugikan hidup kita ketika kita tidak memulai hari kita dengan firman. Loh, yang rugi kita dong. Yang rugi bukan Tuhan. Kita bilang, wah yang rugi Tuhan. Gak ada, Tuhan mah gak rugi. Yang rugi saudara dan saya ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang lebih bijaksana. Kita nggak jadi orang-orang yang lebih berakal budi. Kita nggak jadi lebih orang-orang yang lebih mengerti dari orang lain. Justru ketika kita tertanam dalam firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, tertanam dalam titah dan perintah Tuhan, maka Alkitab katakan jadi lebih bijaksana, jadi lebih berakal budi, jadi lebih mengerti. Itu terbukti saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Lihat ya saudara ya. Coba lihat dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan ayat 3 bilang begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang itu jadi seperti apa? Firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Siapa orang tersebut? Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Dahsyat bukan? Ya. Orang-orang yang tertanam dalam firman Tuhan akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidupnya. Orang-orang yang merenungkan firman Tuhan itu sangat teramat menguntungkan buat kehidupannya. Baik kehidupan pribadi dia saat ini, saat dia hidup, maupun itu sebagai suatu investasi untuk kehidupan kekal. Untuk kita tidak lagi binasa, untuk kita tidak lagi jauh dari Tuhan. Firman itu memberikan kita kekuatan. Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo renungkan firman Tuhan, ayo baca Alkitab, saudara dikasih dalam Tuhan. Jangan cuma dipakai di hari Minggu saja, Alkitab berdebu baru mau bawa ke gereja lap-lap, ya kan? Setelah pulang dari gereja kita taruh lagi di atas lemari, kita nggak pernah baca lagi, kita cuma baca pada saat hari Minggu saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sangat mengalami kerugian
Kenapa saya bilang mengalami kerugian? Karena orang-orang yang gak merenungkan firman Tuhan gak mendapatkan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupannya. Firman Tuhan membuat kita bijaksana, itu kata pemazmur. Firman Tuhan membuat kita berakal budi, membuat kita lebih mengerti dari orang-orang tua kok. Iya kan? Bahkan lebih dahsyatnya lagi, saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat Yesaya 48. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 48 ayat 18 bilang begini. Sekiranya engkau memperhatikan, firman Tuhan katakan, engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan orang yang merenungkan perintah-perintah Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Dampaknya ada di damai sejahteranya, dampaknya ada di kebahagiaannya. Masalahnya ada orang pengen terus mengalami damai sejahtera dan bahagia, tetapi malas untuk merenungkan firman. Gak bisa, saudaraku. Kebahagiaanmu semu, damai sejahteramu semu kalau bukan berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi engkau akan melihat bagaimana damai sejahteramu, kata firman Tuhan, seperti sungai yang tidak pernah kering. Bahkan sejahteramu, kebahagiaanmu terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bayangkan saudaraku, betapa menguntungkannya ketika kita tertanam dalam firman Tuhan. Amin. Ya, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo terus renungkan firman Tuhan. Jangan pernah lewatkan satu hari pun tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dan firman Tuhan menjadikan hidup kita lebih dahsyat dan luar biasa. Terakhir dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Rasul Paulus katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Karena itu kita tetap harus tertanam dalam firman Tuhan. Apapun bisa terjadi, tetapi jangan sampai firman Tuhan tidak engkau renungi. Apapun boleh menggoncangkan hidupmu, tetapi jangan sampai firman Tuhan tergoncangkan dari keseharianmu dalam kau merenungkan dan membacanya. Amin. Ingat, firman Allah berkuasa mengubahkan hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terus kami diberikan rasa lapar dan haus akan perintah-perintah-Mu yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana. Biarlah kami terus diberikan rasa lapar dan haus akan peringatan-peringatan-Mu, akan titah-titah-Mu, akan perintah-perintah-Mu. Agar kami menjadi orang-orang yang berakal budi, lebih mengerti dari orang-orang tua. Bahkan memiliki damai sejahtera dan bahagia yang tidak pernah berhenti. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami terus merenungkan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.